Dia berkata lagi, wa fil akhirah al-'adzabu wal hisab. Dan sementara ya Allah di dalam kehidupan akhirat ada azab dan ada hisab. Demikian mulai doa, ya Allah di dunia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan. Di akhirat kelak ada azab, ada hisab. Perhitungan semua amalan-amalan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Lantas kemudian dia mengakhiri doanya sambil menangis, fa aina arruhu wal farahu. Lantas di manakah kesenangan dan kebahagiaan itu, wahai Allah? Lantas berikutnya, falamma ukhtuzira, maka tatkala kematian hadir kepadanya, Amir bin Abdullah, tatkala kemudian kematian hadir kepadanya, lantas berikutnya baka, kemudian dia menangis. Tatkala kematian menjemputnya, maka kemudian dia menangis. Tatkala dia hampir meninggal, itu tanda-tanda kematian ada padanya, lantas kemudian dia fabaka, dia menangis. Fakirlallahu, lantas ditanya oleh kawan-kawannya, oleh sahabatnya, atadzamu minal mauti fatabkir, apakah kemudian engkau takut kepada kematian sehingga kemudian engkau menangis, wahai Amir bin Abdullah? Lantas Amir bin Abdullah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, sampean takut? Apakah anda kemudian takut terhadap kematian sehingga sampai kemudian engkau menangis? Faqala, kemudian dia jawab, terus dheweke jawab, wa man la abki minni wa man haqqu bidzalika minni. Mengapa pula kemudian aku tidak menangis? Dijawab nang dheweke, kenapa pula kemudian aku tidak menangis? Siapa pula yang lebih pantas menangis dibandingkan diriku? Ini menunjukkan, kita tahu yang namanya satu tetes air mata yang diteteskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah air mata yang mampu kemudian memadamkan neraka. Kalau seandainya anda memiliki lautan yang banyak, kemudian airnya juga melimpah, kemudian siram menuju apinya neraka yang menyala-nyala, api neraka itu tidak pernah akan padam. Tapi satu tetes yang menangis karena didasarkan karena takut kepada Allah, maka air itu mencukupi. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadis, la yalijun naru rujulun baka min khusyatillah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka seorang laki-laki yang meneteskan air mata menangis karena takut kepada Allah. Pantas dheweke kemudian ngomong seperti itu, mengapa pula kemudian aku tidak menangis? Siapa pula yang lebih pantas untuk menangis dibandingkan diriku? Ini juga menunjukkan ketundukan, ketawaduan, kerendahan, kehinaan, sehingga dia menganggap dialah yang pantas dibandingkan manusia-manusia yang lain untuk banyak menangis kepada Allah, memikirkan terhadap segala apa saja yang ia harus dimintai pertanggungjawaban terhadap segala amalan yang ada di dalam kehidupan di dunia. Amir bin Abdullah nangis alasannya seperti itu, dewek lebih pantas. Langsung sampai meninggal itu udah. Sampai kenapa nangis? Masya Allah. Jawab baik. Man la abki, waman ahakku, waman ahakku bidzalika minni, katanya. Masya Allah. Seperti jawabannya Amir bin Abdullah. Lantas, wallahi, kata dia, wallahi demi Allah, ma abki jasnan minal mauti wala harisan ala dunyakum walakin abki ala doma il hawajiri wa qiyamil layli asyadda. Kemudian dia berkata, demi Allah, aku menangis
bukan karena permasalahan aku takut kepada kematian. Dia menangis terkait masalah bukan menangisi karena takut kepada mati. Karena kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap sesuatu yang berjiwa pasti merasakan mati. Maka kemudian sungguh kata dia, aku menangis ini bukan karena permasalahan takut kepada mati. Dan aku menangis pula bukan karena kemudian aku ingin terhadap dunia-dunia kalian. Dia kemudian berkata kepada sahabatnya, aku menangis juga bukan karena permasalahan menginginkan itu dunia-dunia yang kalian miliki. Masya Allah ya. Lantas kemudian, walakinni abki, ini sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi sesungguhnya aku menangis karena sesungguhnya sebentar lagi jika kemudian aku meninggal, maka aku akan terputus dari kebiasaan aku berpuasa di musim panas. Anak wong nangis kayak meninggal karena permasalahan deweke engkau dalam menikmati wis ora bisa puasa, sudah tidak bisa puasa lagi di musim panas. Kita tahu puasa di daerah Timur Tengah kalau musim panas waktunya lama, subuh gasik setengah 4 engkau buka nih sekitar jam 8 ataupun jam 9. Mereka mulai nangis karena permasalahan takut nanti kalau seandainya aku meninggal aku terputus dari kebiasaanku, yaitu berpuasa di musim panas. Dari puasa Senin Kamis mulai tudung-tudung. Iya, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang menangis. Biasanya kalau kita melihat orang-orang soleh di dalam kehidupan biografi mereka, ini dalam kehidupan biografi mereka, biasanya tatkala kemudian menjemput kematian lantas kemudian dia menangis, biasanya mereka menangisi dosa-dosa. Biasanya mereka menangisi kelalaian selama dia di dalam kehidupan. Tapi kalau Amir bin Abdillah bukan menangisi itu, tapi menangisi dia merasa sedih jika harus terputus dari kebiasaan dia berpuasa di musim panas. Dan juga dia menangis karena hendak terputus pula dengan kebiasaan sholat malam di musim dingin. Kita tahu musim dingin di wilayah sana biasanya orang kalau tidak menggunakan baju yang tebal sampai kemudian 2 helai atau 3 helai, masih kemudian hawa dingin itu menyeruak menyentuh kulit-kulit mereka. Artinya sholat malam di musim dingin, ini sesuatu yang luar biasa. Dewek musim dingin, musim panas ada bahaya. Kira-kira kalau suatu saat kemudian kita hendak meninggal, apa yang kita harus ucapkan kepada Allah? Apa yang kita harus ucapkan kepada Allah? Kalau kita melihat biografi seorang Amir bin Abdillah, kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelalaian. Kalaupun kita mendirikan sholat, ya sholat yang kita lakukan tidak seberapa. Kalaupun kita memiliki amal soleh yang kita lakukan juga tidak seberapa. Bersamaan dengan itu kelalaian, kealpaan, dan banyak dosa-dosa yang kemudian kita lakukan. Yang lebih memprihatinkan lagi, kita merasa aman dari azab Allah. Kita merasa nyaman di dalam kehidupan ini, sehingga jarang memikirkan dosa-dosa yang selama ini kemudian kita lakukan. Kalau seandainya dengan bilang mampu meneteskan air mata hanya karena kemudian takut berpisah dari amal soleh yang biasa ia lakukan, pantas air mata apa yang kemudian pantas kita keluarkan kepada Allah untuk memikirkan terhadap permasalahan kehidupan kita masing-masing. Dan yang nangis kira-kira mikirnya apa? Kayaknya kabayan ya. Tapi ya angin lah nangis. Coba kita bayangkan saja lah. Aduh, ini sesuatu yang Masya Allah. Kalau saya katakan ini sesuatu yang Masya Allah sangat-sangat luar biasa. Seakan-akan bagi kami generasi kehidupan zaman hidup di zaman kita hari ini, untuk mendapatkan orang seperti Amir bin Abdillah, hampir-hampir tidak ada. Tidak ada ya. Sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang nyasut memotivasi nih, ngomongin tujuannya belajar kitab ini kan tujuannya ini untuk memotivasi. Nanti di kitab ini kan isinya macam-macam, 500 kisah dari orang-orang soleh dalam berbagai segi.
ada yang terkait masalah Amir bin Abdillah, nanti ada yang terkait masalah jihad dan yang lain-lain lah, kisahnya masing-masing. Tujuannya apa? Nanti mensampaikan termotivasi. Begitu nanti malam sampai kemudian hendak sholat malam, jenengan ingat Amir bin Abdillah baik kalau meninggal menangisi, jangan-jangan kemudian dia terputus dari kebiasaannya sholat malam di musim dingin. Dewek musim dingin, musim panas pada bahaya tetap beboh. Nah itu ya, sebenarnya ya kayak gitu. Kalau kita hendak mencari obat-obat apalah yang kira-kira tepat untuk mengobati jiwa kita yang sudah terlanjur hanyut di dalam kelalaian. Kalau seandainya kemudian butuh dokter, harus mendatangkan berapa dokter untuk mengobati jiwa kita yang sudah terlanjur lalai dan kemudian hanyut di dalam kelalaian. Dan kelalaian itu ternyata cukup lama dan panjang. Yang kita takutkan, jangan sampai kemudian kita hanyut di dalam kelalaian, kemudian kita mati, kita binasa di tengah-tengah lautan kelalaian itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Kan khawatirnya itu kalau orang gerban dan rizki kapan jajar? Wow, ini Masya Allah. Makanya ini sesuatu yang luar biasa. Dan berikutnya, wa kana yaqulu, kemudian dia berdoa. Lantas dia berdoa. Di dalam doanya, Allahumma fid dunya al-humum wal ahzan. Ya Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hanyalah kesedihan dan segala kesulitan. Demikian doa, ya Allah, dunia ini hanyalah kesulitan dan segala kesusahan. Dan kita tahu, kalau antum merujuk kepada hadis Rasulullah, dulu kan pernah disinggung, tatkala Rasulullah melihat jenazah, Rasulullah ngomong, mustarihun, orang yang istirahat, atau mustarahun, yang diistirahatkan. Rasulullah kemudian ditanya, mal mustarihun, apa yang dimaksud dengan orang yang istirahat? Rasulullah kemudian menjawab, orang yang istirahat maksudnya adalah apabila orang itu yang beriman meninggal, pulang kembali kepada Allah, maka dia berpisah dari segala kelelahan, kesusahan, kepenatan, kegelisahan dunia. Sampai meninggal istirahat kok dari segala penat, letihnya, sedihnya, gelisahnya dunia. Jenek asal matinya beriman. Tapi kalau yang kemudian mustarahun, apa yang dimaksud yang diistirahatkan? Apabila ada orang yang fajir meninggal, orang yang jahat meninggal, orang yang penuh bumi ini dengan kejahatan yang ia lakukan, maka diistirahatkan bumi dengan segala isinya dari kejahatan yang ia lakukan. Makanya kemudian dia berdoa, yaitu seorang Amir bin Abdillah, dia berdoa, Allahumma fid dunya al-humum wal ahzan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini hanyalah kesulitan, hanyalah kesusahan yang ada. Dan kita tahu tempat kembali bagi orang yang beriman untuk menghadapi kebahagiaan yang selama-lamanya. Pintu gerbangnya adalah kematian. Karena kelak di sisi Allah adalah tempat kembali yang terbaik bagi orang beriman. Mulanya dengan orang beriman meninggal, kemudian dewek nangis boleh. Ini yang jadi tangisi karena terkait masalah kepergiannya. Dan mereka senang kok. Senang apabila kemudian berpulang menuju kepada Allah, istirahat dari segala kelelahan dunia. Sampai merumangsa keseluruhan dunia. Kayaknya ya, lambat laun usia menua, nikmat-nikmat senantiasa berkurang. Yang tadinya dulu kemudian tenaga masih kuat, lambat laun juga melemah. Pandangan melemah, pendengaran melemah, kulit mengkeriput, gigi-gigi bagian dalam mulai hilang, atau bahkan sampai bagian depan. Sampai kemudian yang lain-lain terhadap permasalahan dunia memang seperti itu. Seakan-akan apa yang kemudian didoakan oleh Amir bin Abdillah ini mengandung pesan, wahai manusia hamba-hamba dunia, kalaupun seandainya engkau adalah orang-orang yang hidup di dalam kehidupan dunia, ada sesungguhnya kebahagiaan yang lebih abadi, kesejahteraan yang lebih sejahtera, satu pintu keabadian yang menuju kebahagiaan selama-lamanya, yaitu kematian, yaitu kemudian menuju pintu gerbang menuju kehidupan akhirat yang menuju kebahagiaan selama-lamanya.
Masya Allah ya. Ini Masya Allah seorang Amir bin Abdillah. Dan berikutnya dia berkata lagi, wa fil akhirah al-'adzabu wal hisab. Dan sementara ya Allah di dalam kehidupan akhirat ada azab dan ada hisab. Demikian oleh doa, ya Allah di dunia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan. Di akhirat kelak ada azab, ada hisab. Perhitungan semua amalan-amalan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Lantas kemudian dia mengakhiri doanya sambil menangis, fa aina aruhu wal farahu. Lantas di manakah kesenangan dan kebahagiaan itu, wahai Allah? Masya Allah ya. Kebahagiaan yang dijajal minum sauri nang dunia nggone susah, nggone kesel. Di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban dan diancam dengan azab Allah. Lantas di manakah letak kebahagiaan itu, letak kesenangan itu, kecuali jika kita kemudian berpulang kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai orang yang beriman, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Saya katakan, Masya Allah. Cukup menjadi satu pelajaran cambuk bagi jiwa-jiwa kita, atau bagi hati kita mungkin yang hari ini masih tertutup oleh hidayah. Boleh jadi kemudian membuka lembaran-lembaran orang-orang yang memang notabene dekat dengan Allah, bisa mengobati jiwa, bisa menemukan hati yang mungkin hati ini kemudian belum lagi kembali ke tempatnya. Boleh jadi mungkin dengan membaca riwayat-riwayat yang seperti ini nanti akan mengobati jiwa dan kembali lagi menuju kepada Allah. Masya Allah. Dan berikutnya ini terkait masalah yaitu Amir bin Abdillah.